Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 akan mempresentasikan jaring-jaring makanan di hutan dan daur sulfur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin, absen 21. Nama saya Abdul Hanif Rasul Alamin, absen 1. Nama saya Dian Sakila Mariani Putri, absen. Nama saya Nabila Nurinda Rifani, nomor absen 24. Nama saya Kaila Bintang Arafa, nomor absen 17. Nama saya Bakiatul Hasanah, nomor absen 7. Kelompok kami memilih jaring-jaring makanan di hutan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan seluruh rantai makanan yang tumpang tindih dan saling berhubungan dalam satu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam rantai makanan, terdapat beberapa tingkat makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan predator. Produsen adalah tanaman yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Dan predator adalah makhluk hidup yang memakan konsumen-konsumen atau yang disebut dengan konsumen puncak. Sedangkan pada jaring-jaring makanan ditambahkan dengan trofik. Trofik adalah posisi ditempatinya makhluk hidup dalam rantai makanan. Kami memilih ekosistem hutan dan terdapat jaring-jaring makanan di dalamnya. Dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 6 rantai makanan. Rantai makanan pertama yaitu rumput sebagai produsen dan sebagai trofik 1. Rumput akan dimakan oleh kambing. Kambing sendiri menempati posisi konsumen 1 dan trofik 2. Selanjutnya, kambing dimakan oleh serigala. Serigala menempati posisi konsumen 2 dan trofik 3. Dan yang terakhir, serigala akan dimakan oleh singa. Singa menempati posisi predator dan trofik 4. Rantai makanan yang kedua yaitu rumput sebagai produsen dan sebagai trofik 1. Rumput akan dimakan oleh kambing. Kambing sendiri menempati posisi konsumen 1 dan trofik 2. Dan yang terakhir, kambing akan dimakan oleh singa. Singa menempati posisi predator dan trofik 3. Rantai makanan yang ketiga yaitu rumput sebagai produsen dan trofik 1. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci sendiri memegang posisi sebagai konsumen 1 dan trofik 2. Selanjutnya kelinci akan dimakan oleh kucing hutan. Kucing hutan menempati posisi konsumen 2 dan trofik 3. Dan yang terakhir, kucing hutan akan dimakan oleh singa. Singa menempati posisi predator dan trofik 4. Nah, sekarang rantai makanan yang keempat. Rantai makanan keempat dimulai dari rumput. Rumput sendiri ini berperan sebagai produsen dan trofik 1. Lalu rumput dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1 dan trofik 2. Nah, tikus sendiri ini dimakan oleh kucing hutan. Kucing hutan sendiri berperan sebagai konsumen 2 dan trofik 3. Selanjutnya, kucing hutan dimakan singa. Singa sendiri berperan sebagai predator atau trofik 4. Nah, sekarang rantai makanan kelima. Rantai makanan kelima dimulai dari rumput yang berperan sebagai produsen dan trofik 1. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1 dan trofik 2. Selanjutnya, tikus dimakan ular. Ular berperan sebagai konsumen 2 dan trofik 3. Dan selanjutnya, ular dimakan elang. Elang adalah predator dan trofik 4. Nah, sekarang kita memasuki rantai makanan ke-6 atau yang terakhir. Rantai makanan ke-6 dimulai dari rumput yang berperan sebagai produsen dan trofik 1. Rumput dimakan tikus. Tikus sendiri berperan sebagai konsumen 1 dan trofik 2. Nah, selanjutnya tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu sendiri berperan sebagai konsumen 2 dan trofik 3. Sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan selus. Sulfur atau belerang selain unsur nitrogen, belerang merupakan unsur terpenting dalam penyusunan protein dan daur biogeokimia. Sulfur berkaitan erat dengan siklus air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, dan dimetrisulfida akan naik ke atas dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut akan bereaksi dengan air sehingga membentuk asam sulfat.
Reaksi ini sangat berpengaruh pada penurunan derajat keasaman air hujan sehingga pada saat hujan turun, terjadilah peristiwa yang dinamakan hujan asam. Jika pH terlalu rendah, maka akan mengancam kehidupan organisme tumbuhan, hewan akan mati. Hujan asam juga bersifat korosif pada bangunan dan logam. Itulah sebabnya hujan asam sangat berisiko bagi kelangsungan organisme. Kandungan sulfat pada air hujan akan masuk ke tanah, sehingga tumbuhan dapat menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai hewan-hewan tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya. Merubah senyawa sulfat organik menjadi anorganik dan mengembalikannya lagi ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan membentuk H2S atau asam sulfida yang sifatnya beracun. Jasad mati, makhluk hidup akan tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil dan dijadikan sebagai sumber energi bagi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurifikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurifikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya, proses tersebut terjadi di tempat-tempat ekstrim dan kurang oksigen. Desulfurisasi adalah suatu proses kimia di mana sulfur es dihilangkan atau dikurangi dari senyawa kimia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.